Satu kali Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah menginap di rumahnya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidah Maimunah. Wa hiya khalatuhu, itu adalah bibinya dari garis ibunya. Maka ketika malam itu sampai di pertengahan atau lebih sedikit atau kurang sedikit, istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bangunlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita bisa simpulkan, terlepas dari jamnya, mau jam 1 bangunnya, mau jam 2 bangunnya, mau jam 3 bangunnya, kesimpulan paling gampangnya, Nabi tidak pernah bangun subuh dalam kebiasaan normalnya. Nabi saja yang jelas surganya terjaga dari kesalahan dengan maksumnya, surganya tingkat paling tinggi, dengan segala jaminan itu masih mau bangun malam dan tidak kesiangan. Antum yang bukan Nabi, belum jelas surganya, tidak ada jaminan bebas dari kesalahannya, kenapa sampai sekarang masih belum bisa merenungkan itu? Hendaknya pertama kali yang keluar dari lisanmu saat kau bangun dari tidur adalah zikir kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma matana. Ingat Allah. Ya, karena Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan, ketika aku bermalam di kediaman bibiku Maimunah, istri Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW bangun pada sepertengahan malam atau beberapa saat sebelumnya, lalu beberapa saat sesudahnya atau beberapa saat sesudahnya. Jadi Ibnu Abbas bimbang, apakah di sini Nabi bangun di lewat sepertiga malam atau sebelumnya, tapi jelas bangun pada malam hari. Beliau bangun lalu mengusap mukanya dan tangannya dengan menghilangkan rasa ngantuk, ya, biasa kita mengelap muka kita. Kemudian beliau membaca 10 ayat terakhir dalam surah Al-Imran. Kemudian beliau bangkit menuju bejana berisi air yang digantung dan berwuduk dari situ. Dan beliau sempurnakan wuduknya. Setelah itu beliau sholat. Ini diriwayatkan Bukhari nomor 183. Ya. Jadi usahakan pada saat bangun tidur, jangan lupa untuk selalu membaca doa. Kalau tidak hafal Al-Imran 10 ayat terakhir, tinggal buka aplikasi Al-Quran kita di handphone. Usahakan dibaca tentunya semaksimal mungkin. Apalagi kalau Allah ingatkan kita gitu. Tuntunan saat bangun dari tidur, saya ingatkan kembali. 1, duduk sejenak, sunnah Nabi-nya. Yang kedua, mengusap mata menghilangkan bekas ngantuk. Yang ketiga, baca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Saya ingatkan lagi, coba perhatikan kajian kita yang lalu. Ketika kita membaca doa itu bukan doa biasa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Bersyukur kepada Allah yang memberikan kita kesempatan untuk hidup kembali setelah sebelumnya diwafatkan. Nah, artinya apa? Memberi kesempatan memperbaiki keadaan kita yang lalu. Jadi kalau antum misalnya kemarin sholatnya tertinggal, misalnya jamaahnya cuma 2 saja, sekarang diberi kesempatan hidup lagi, maka perbaiki yang kemarin. Kalau antum baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana tiap hari tertinggal terus, itu bukan Alhamdulillahilladzi ahyana. Lihat yang kemarin gak baca Quran, sekarang diberi kesempatan, yuk hidup sekali lagi, baca Quran, besoknya tingkatkan lagi. Jadi saat kita baca, kita sudah tahu amal apa yang akan ditingkatkan di hari ini. Wa ilaihin nusyur, lihat kalimatnya, ilaihi, dan kita yakin kepadanya, kepada Allah. Nusyur, nusyur itu punya 2 arti. 1, bertebaran beraktivitas. Yang kedua, mohon maaf, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, artinya meninggal. Ketika kita mengucapkan ilaihin nusyur, artinya kami sekarang bertekad untuk bertebaran beraktivitas untuk mencari bekal pulang. Artinya orang yang membaca doa ini, dia sudah siap berkomitmen menjadikan semua aktivitasnya sebagai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau antum baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, tapi minumnya tidak disebut nama Allah, itu doanya ada yang kurang sempurna. Berangkat ke kantor tidak menyebut nama Allah, bismillah, ada yang kurang sempurna. Orang yang membaca doa itu setiap detik di ibadah. Subhanallah. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dia berdiri, dia duduk, ataupun dia berbaring, semuanya ibadah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah untuk menguatkan tekad kita, yang keempat dibaca 10 ayat terakhir di surah Ali Imran. Supaya ini tafsirnya.
Ketika membaca wa ilaihin nusyur, apa tafsirnya? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil. Seterusnya alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Subhanallah. Jadi antum kalau baca doa ini para ayah, berangkat ke kantor bismillah, jadikan ibadah. Macet bismillah, baca Quran bismillah, minum bismillah, semua jadi ibadah. Kalau antum tinggalkan ini, rugi kita. Rugi kita, tidak jadi amal soleh. Wal 'asr innal insana lafi illa alladzina wa amilus solihat. Kalau aktivitas kita tidak jadi amal soleh, walaupun kita beriman, rugi kita karena tidak mendapatkan bekal yang cukup untuk pulang. Hadisnya sudah saya sebutkan. Yang selanjutnya, saya teruskan dulu pelan-pelan ya untuk mengingatkan. Amalan selanjutnya, kalau sudah keluar dari tempat tidur, mencuci kedua telapak tangan dulu, kemudian bersiwak, berwudu dengan sempurna, atau kalau yang memiliki hajat, dia bisa melakukan mandi janabah. Kemudian setelah itu bangun di pertengahan malam. Ingat, bangunnya bukan kesiangan ya. Sunnah Nabi harus saya ingatkan dulu, keluar kamar mandi penting dicatat, ini bukan kesiangan setelah subuh baru bangun, bukan ya. Jadi persis tidur lebih awal, bangun di pertengahan malam atau sepertiga malam, duduk, bersihkan bekas ngantuk, baca doa, kemudian 10 ayat terakhir di surah Ali Imran, keluar, cuci tangan, bersihkan gigi siwak, kemudian berwudu, sempurnakan wudunya, atau ingin kita mandi dulu, baru kemudian setelah itu tunaikan sholat tahajud. Dan di sini kemarin kita berhenti.